Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadila. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sains Data, dengan NIM 24 11 05 003. Hari ini saya akan menjelaskan assignment ke-7 Guest Lecture Pak Michael dengan tema penjelasan tentang cyber security. Untuk referensinya sudah saya terterakan di sini. Penjelasan cyber security. Cyber security adalah cara melindungi data, informasi, jaringan, infrastruktur, dan sistem Anda dari serangan pelanggaran yang berasal dari pihak luar atau orang dalam. Keamanan cyber bukan hanya tentang penggunaan alat atau keterampilan tinggi, tetapi juga kerja semua pemangku kepentingan. Anggota cyber security sendiri dibagi menjadi 3 tim. Pertama ada tim keamanan cyber, keamanan ofensif, yang tugasnya adalah memfasilitasi peningkatan dalam pengawasan dan pembelaan, keamanan defensif, peretasan etis, mengasah keterampilan anggota biru dan merah, perlindungan infrastruktur, menjelajahi kerentanan, menghitungkan kerusakan, tes penetrasi, detektif untuk memeriksa Shatenus secara acak dalam organisasi Corger, respon insiden, pengujian hoax hitam, keamanan operasional, rekayasa sosial, pemburu ancaman, pemindaian aplikasi web, dan forensik digital. Kemudian ada juga tanggung jawab di Pusat Operasi Keamanan Manajer SOC yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua operasi pusat keamanan cyber terkendali, kemudian dengan mengawasi semua aspek. Ada juga tugas dari analisis keamanan cyber tingkat 1, incident triage. Analisis keamanan cyber adalah penanganan pertama dalam setiap insiden keamanan. Mereka memilih peringatan dan melaporkannya ke atasan untuk mendapatkan perhatian lebih. Kemudian ada yang kedua, keamanan insiden responder, yang memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki sistem dan jaringan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian menggunakan alat ancaman intelijen lainnya untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi guna membuat ancaman. Kemudian ada yang ketiga, yaitu analisis keamanan atau threat hunter. Secara proaktif, perilaku mencurigakan dan uji pertahanan keamanan cyber jaringan untuk mendeteksi ancaman tingkat lanjut yang mungkin menyerang atau memasuki jaringan. Dan yang selanjutnya adalah arsitek keamanan cyber, yang bertugas untuk merancang sistem keamanan dan prosesnya, kemudian mengembangkan pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai komponen fisik, teknologi, dan manusia. Kemudian, dan yang terakhir adalah keamanan cyber atau membandingkan auditor, kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan internal dan eksternal di luar negeri, menjaga akuntabilitas atas aktivitas organisasi yang sesuai dengan kewajiban keamanan cyber berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku. Kemudian ada beberapa maksud saya adalah beberapa teknologi yang digunakan oleh para pelaku cyber security. Yang pertama adalah SOR, otomatisasi dan respon orkestrasi keamanan. Yang kedua adalah antivirus. Yang ketiga adalah IDS atau sistem deteksi intrusi. Yang keempat ada NDR, deteksi dan respon jaringan, dan NIC, kontrol akses jaringan. Kemudian ada LAM, manajemen identitas dan akses, kemudian manajemen akses. Ada juga firewall, kemudian DLP, pencegahan kehilangan data. Yang kemudian ada gerbang email, keamanan email, dan peralatan keamanan web. Kemudian manajemen tiket dan perubahan. Dan yang terakhir adalah penilaian kerentanan uji penetrasi dan manajemen path.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu NFGW dan NGFW. Seperti yang bisa kita lihat, NFGW adalah singkatan dari Next Generation Firewall atau firewall generasi berikutnya, yaitu perangkat keamanan yang berfungsi untuk mengamankan jaringan dari ancaman cyber. NGFW memiliki kemampuan yang lebih canggih dan fitur tambahan dibandingkan firewall tradisional. Dan ini ada beberapa teknologi dari NFGW, yaitu ada teknologi VPN, penyaringan web, kontrol aplikasi, anti-malware, sistem pencegahan, intelijen ancaman, keamanan email, dan infeksi paket mendalam. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu SIEM. SIEM adalah Security Information and Event Management. Adalah solusi keamanan yang membantu organisasi mendeteksi ancaman sebelum terjadi gangguan. Metode penyebaran SIEM ada 3, yaitu single, instance, cluster, dan cloud. Perbedaan antara SIEM dan XDR adalah fokusnya SIEM lebih berfokus pada manajemen log, sedangkan XDR lebih berfokus pada deteksi respon ancaman SIEM, dan XDR saling melengkapi. SIEM menyediakan data yang dibutuhkan XDR untuk mempersiapkan respon otomatis. Jadi kesimpulannya, SIEM dan XDR itu adalah dua alat yang saling berkesinambungan yang diperlukan satu sama lain. Kemudian aliran masuk SIEM atau log flow-nya berasal dari pengumpulan data, kemudian normalisasi korelasi peristiwa, pembuatan peringatan, dan yang terakhir penyimpanan dan pelaporan. Dan yang terakhir, cara XDR bekerja adalah dengan cara menganalisis data, mendeteksi ancaman, respon serangan, agresi data dan korelasi konteks, kemudian peringatan dan yang dilaporkan, dan yang terakhir adalah perbarui ancaman yang dideteksi, kemudian perbarui kebijakan keamanan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan dari GWS Lecture ke-7 by Pak Michael. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.